Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang lagi di channel Teman Berproses. Karena dengan berproses, kita akan berprogres. Di video ini, kita akan bahas tentang siapa sih yang paling memahami tentang diri kita, agar kita bisa lebih dekat dengan diri sendiri dan percaya akan kemampuan kita sendiri. Untuk itu, simak video ini sampai selesai ya. Kita semua memiliki kepribadian, pengalaman, dan perspektif yang berbeda pastinya. Dan itu yang membuat sulit untuk mengenal diri kita sepenuhnya. Sebenarnya, siapa sih yang paling mengerti tentang diri kita sendiri? Keluarga kita, teman, atau pasangan? Pernah nggak sih kalian berpikir tentang siapa sebenarnya yang paling mengerti kita? Mengerti tentang segala keadaan yang kita hadapi, mengerti tentang perasaan yang sedang kita rasakan, mengerti tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dan tidak kita inginkan. Mungkin ada sebagian orang yang ingin sekali mengerti kita dengan bertanya tentang diri kita, tentang bagaimana perasaan kita, tentang segala kegiatan apa saja yang kita lakukan, ada masalah apa hari ini, apa yang kita sudah lakukan hari ini, dan masih banyak lagi. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua hal itu membuat kita merasa mereka peduli sekali dengan kita, dan kita percaya untuk menceritakan semuanya kepada mereka. Namun, biasanya ada dua tanggapan yang akan mereka berikan ke kita. Yang pertama, mereka cukup diam dan mendengarkan, berusaha sekali memahami cerita yang kita sampaikan, tapi nggak semua hal tentang cerita yang kita sampaikan mereka dapat mengerti dengan jelas. Tipe yang kedua, orang-orang yang ingin sekali tahu mengenai hal tentang kita, menganggap dirinya paling peduli dan paling mengerti segala hal tentang kita. Mereka sedikit memaksa untuk kita memberitahu apapun mengenai kita. Namun, ketika sudah menceritakan semuanya dan sudah menyampaikan semua perasaan kita, justru orang di tipe ini membandingkan semua hal yang kita alami dengan apa yang mereka alami. Pastinya hal ini yang membuat kita menjadi merasa kecewa, bahkan kesal dengan tanggapan orang tersebut. Gak jarang kita merasa semua yang terjadi di kehidupan kita buat kita merasa lelah dengan keadaan, merasa kecewa, bahkan menganggap semuanya adalah sepenuhnya salah kita. Namun, ketika kita berpikir secara logika, sebenarnya diri kita sendiri nggak pernah mau masalah-masalah ini terjadi di kehidupan kita kan? Tidak dapat dipungkiri juga dari banyaknya masalah yang hadir di hidup, membuat kita menjadi sosok yang lebih dewasa, kuat, dan tangguh, bahkan bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi. Hidup adalah pertumbuhan pribadi untuk diri kita. Hidup juga nggak akan selamanya indah dan berjalan mulus. Pasti akan banyak cobaan dan rintangan yang harus kita lewati dan jalani. Hidup adalah proses. Jika kehidupan kita ibaratkan seperti anak tangga, maka kita harus berjuang untuk menaiki anak tangga tersebut. Butuh usaha dan tenaga untuk sampai di atas. Satu demi satu anak tangga kita daki untuk menentukan arah. Dan dari setiap langkah yang kita daki, membuat kita semakin naik dan bertumbuh. Di situ kita bisa melihat perspektif yang lebih luas, jarak pandang dan pola pikir yang semakin panjang. Untuk menaiki anak tangga tersebut, kita akan merasa sangat berat. Maka dari itu, kita harus perlahan-lahan. Lama, tapi memang itu caranya. Harus perlahan dan bertahap. Kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh terlalu ingin cepat sampai di atas. Karena jika kita terlalu terburu-buru menaikinya, kemungkinan besar akan jatuh. Maka lebih berhati-hati membawa diri. Dan kita tidak bisa berharap kepada siapapun untuk membawa diri kita kan? Karena yang sebenarnya paling tahu tentang diri kita, yang menentukan arah kemana, harus apa, harus bagaimana, semua hal tentang yang kita butuhin adalah diri kita sendiri. Ya, jadi intinya yang paling mengerti tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang mengenal kita lebih baik dari diri kita sendiri. Kita tahu kesukaan, ketidaksukaan, kekuatan, dan kelemahan kita. Kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang emosi kita dan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat berargumen bahwa kita paling memahami diri kita sendiri. Untuk itu,
kita harus percaya kepada diri kita, bahwa kita kuat, kita hebat, kita bisa dan kita mampu untuk membawa diri ini ke tujuan kita. Walau mungkin rasa lelah dan rasa ingin menyerah pasti ada, tapi nggak apa-apa. Kita bisa berhenti dan beristirahat. Jangan terlalu terburu-buru. Tujuan kita nggak akan kemana-mana. Perlahan, pasti kita akan ada di puncak tujuan yang kita mau. Tetap semangat dan yakin sama diri sendiri. Our own success, we determine not others. So don't ever let other people interfere and judge you. Spesial untuk video ini, aku mau berterima kasih banget buat sahabat aku. Hai Anggi, kalau kamu nonton video ini, terima kasih dukungannya ya. Terima kasih sudah mempercayakan sebuah amanah ini. Semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Aku berharap semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, yakinlah akan kemampuan diri sendiri. Kalian bisa share video ini ke teman kalian atau siapapun yang merasa tidak percaya diri dalam memahami dirinya dan tidak percaya akan kemampuannya, supaya mereka tahu bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan hanya dirinya sendirilah yang bisa memulai untuk sampai ke tujuan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.